นึ่งประมาณนี้แหละไม่ต้องละเอียดเลยนะมาตั้งแต่เด็กโดนยิงออก Bisa terekam kamera para wisatawan di pantai di Rusia Selatan menyaksikan momen mengerikan saat drone bunuh diri menabrak resor yang penuh dengan pengunjung. Para wisatawan di pantai ini menyaksikan momen mengerikan saat drone menabrak resort yang penuh pengunjung. Rekaman dari resort Glendesik di Laut Hitam di Krasnodar, Rusia Selatan menunjukkan pesawat tak berawak turun sebelum meledak menjadi bola api. Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan 7 orang tewas, termasuk 3 anak-anak, dan 58 lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Ukraina belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Berulang kali Kiev membantah menargetkan warga sipil. Ketegangan ini terus terjadi setelah Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022. Pemirsa, warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi Tasping. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Ya, pemirsa, tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas tersebut dipenuhi tulisan, pesan dan tanda tangan dari para pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan.
Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Ya, serangan terjadi pada hari Senin saat kapal Roro Nadeza ini tengah berada 20 mil laut dari pelabuhan Dvorsik, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Ya, usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده ما اشتباه کردیم. و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم. چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم ما نمیخوایم جنگ طلب. Bisa sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Qasab, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Qasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruangan mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, 1 anggota awak masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Pemirsa, serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz menunjukkan kondisi di selat tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Tehran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, di antaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara.